Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali hari ini dengan Bapak Munawar. Anak-anak tentu masih ingat apa yang akan kita pelajari hari ini. Bapak mengajari kalian untuk materi kelas 4 SD. Nah anak-anak, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar matematika untuk kalian yang saat ini masih belajar di kelas 4. Bapak berpesan dan Bapak sangat berharap kalian bersemangat sebelum kita memulai pelajaran ini. Karena apa anak-anak? Semangat itu akan membantu kalian memahami pelajaran yang akan disampaikan. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang keliling segitiga. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan kepada kalian tujuan kita belajar hari ini. Apa yang harus kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan tentang keliling segitiga. Yang kedua adalah mampu menentukan keliling segitiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling segitiga termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Baik anak-anak, perhatikan gambar yang kalian saksikan di layar televisi kalian. Pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang keliling persegi. Perhatikan di situ adalah sebuah persegi, sebuah bangun datar persegi, ada 16 cm dan ada garis miring. Garis miring itu menunjukkan ada 2 garis miring, berarti itu ukuran yang sama. Karena persegi memiliki jumlah sisi yang sama dan ukurannya yang sama. Untuk mengetahui keliling daripada persegi adalah mengalihkan 4 daripada sisi tersebut. Sisi kali sisi dikali 4, maka kamu akan mendapatkan keliling daripada persegi. Sama juga dengan menjumlahkan 4 sisi tersebut, maka kalian akan mendapatkan keliling daripada persegi. Mudah bukan anak-anak? Cara mencari keliling dari persegi. Sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya adalah bangun datar berupa persegi panjang. Persegi panjang ditandai dengan ada panjang dan ada lebar. Panjang dan lebar. Di sana tertulis 16 cm panjangnya, lebarnya 8 cm. Bagaimanakah kalian menemukan kelilingnya? Menemukan kelilingnya adalah panjang ditambah lebar dikali 2 atau 2 kali panjang tambah lebar. Jika seandainya itu 16 cm panjangnya dan lebarnya 8 cm, maka dijumlahkan panjang tambah lebar kemudian dikalikan 2. Contohnya adalah 2 dikali 16 tambah 8, yang dalam kurung kerjakan dulu. 16 tambah 8 sama dengan 24. 2 dikali 24 sama dengan 48. Jadi keliling persegi panjang adalah 48 cm. Nah anak-anak, setelah kita mengulang materi sebelumnya, tentu anak-anak mulai terbuka pemahaman apa yang akan kita pelajari dan mampu menghubungkan materi sebelumnya dengan yang akan kita pelajari setelah ini. Kita akan mulai dengan sebuah kasus atau sebuah masalah. Disebutkan ada Udin dan Edo yang akan menempelkan penggaris segitiga seperti pada gambar. Lihat, sebuah penggaris berbentuk apa anak-anak? Berbentuk segitiga sikusi. Diketahui panjang kedua sisi penyiku penggaris adalah 30 cm dan 40 cm. Berapa panjang salah satu sisi yang belum diketahui? Berapakah selotip yang mereka perlukan? Ini sambil kita pelajari, sambil kita bahas, dan insya Allah anak-anak akan memahami bagaimana menemukan sisi miring, berapa ukurannya menggunakan pembelajaran yang akan kita pelajari setelah ini. Ada berbagai macam jenis segitiga. Jika dilihat berdasarkan besar sudutnya, yang pertama adalah segitiga siku-siku. Lihat bentuknya segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua adalah segitiga
tumpul. Selanjutnya adalah segitiga lancip. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Itu bisa kalian lihat di tanda segitiga siku-siku itu ada persegi kecil. Itu menandakan salah satu sudutnya bernilai 90 derajat. Kemudian segitiga lancip adalah segitiga yang besar semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Dan segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Selanjutnya, melihat jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Tadi sudah 3, anak-anak ingat, ada segitiga siku-siku, ada segitiga lancip, dan ada segitiga tumpul. Betul sekali. Nah, selanjutnya adalah segitiga berbentuk seperti ini. Ayo, anak-anak, dari melihat gambar yang ada di layar televisi kalian, segitiga apa ini? Ada ditandai dengan segitiga dan garis miring ada 3. Ini disebut dengan segitiga sama sisi. Kemudian ada 2 garis miring yang menandakan ukuran yang sama. Ini adalah segitiga sama kaki. Dan yang terakhir adalah segitiga sembarang karena setiap ukurannya tidak sama. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Kemudian segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang. Bagaimana anak-anak mengenal perbedaan daripada segitiga sama sisi dan sama kaki? Perbedaannya adalah kalau sama sisi semua sisinya sama panjang. Sedangkan segitiga sama kaki adalah hanya 2 sisi dari 3 sisi yang sama ukurannya. Biasanya guru kamu mungkin bisa memberitahukan dengan menandai garis. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran setelah jeda pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak Bapak, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang keliling segitiga. Nah, tadi sudah kita membedakan antara segitiga sama sisi dengan segitiga sama kaki. Sekarang segitiga sembarang. Kenapa jadi disebut segitiga sembarang? Disebut segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya. Setiap satu sisi dari 3 sisi itu panjangnya berbeda-beda. Maka disebut dengan segitiga sembarang. Anak-anak, perhatikan. Kita akan mempelajari teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar daripada segitiga siku-siku. Ya, betul sekali, segitiga siku-siku. Nah, teorema Pythagoras bisa kalian memulainya dengan membuat persegi pada setiap sisi daripada segitiga siku-siku tersebut. Seperti contoh pada gambar yang kedua, di mana pada sisi yang pertama dibuat satuan luas disebut dengan A kuadrat, kemudian di bawahnya dibuat dengan satuan luas B kuadrat, dan bidang miringnya dengan C kuadrat. Bagaimana kita melakukan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku? Anak-anak perhatikan, rumus Pythagoras sendiri perlu kalian ketahui ditemukan oleh orang yang berasal dari Yunani. Beliau lahir 570 tahun sebelum Masehi. Jadi dinamakan rumus Pythagoras karena yang menemukannya bernama Pythagoras. Anak-anak, untuk menemukan sisi miring daripada segitiga siku-siku ini adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Atau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A dan B adalah sisi penyiku, C adalah sisi miring. Biasanya untuk segitiga dituliskan A, B, dan C untuk setiap sisi untuk membedakan sisi-sisi tersebut. Nah, kita perhatikan. Ada sebuah kasus atau ada sebuah masalah. Seorang pengusaha
ingin membuat wahana permainan flying fox. Ayo, siapa yang pernah bermain flying fox? Di mana kita diikat dengan tali kemudian berayun dari atas ke bawah, dan itu sungguh sangat menarik. Dia mau membuat dan dia hanya mengetahui dua, yaitu panjang alasnya, panjang jarak bangunan ke mana titik nanti tali flying fox itu akan diikat, kemudian panjang bangunan ke atas. Bagaimanakah dia menemukan panjang sisi miring daripada segitiga tersebut? Sedangkan untuk membeli tali dia memerlukan hitungan yang tepat, karena mungkin harga talinya cukup mahal, mungkin tali swing yang cukup mahal, sehingga kalau perhitungannya tidak tepat maka akan kerugian atau bahkan bisa kekurangan daripada bahan yang diperlukan tersebut. Perhatikan anak-anak, tingginya 30 meter, panjang bangunan ke tali yang akan diikat pada flying fox tersebut adalah 40 meter. Yang tidak diketahui adalah sisi miringnya. Nah, kita sebut saja bangunan ke atas itu adalah A dan panjang ke bawah alasnya itu adalah B. Yang ditanyakan adalah C. Oke, kita tentukan dengan teorema Pythagoras. Perhatikan baik-baik. Rumusnya seperti yang sudah kita sebutkan, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian panjang A adalah 30 meter dan B 40 meter. Karena kuadrat dibuatlah 30 kuadrat tambah 40 kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya masih belum diketahui. 30 kuadrat sama dengan perkalian 30 kali 30. Maka hasilnya adalah 900. Cara singkatnya anak-anak bisa menyimpan nolnya dulu. 3 dikali 3, nanti ditambahkan 2 nol di belakang menjadi 900. Dan kemudian 40 kali 40 sama dengan 1600 sama dengan C kuadrat. Kemudian kamu menjumlahkan A kuadrat dan B kuadrat yang bernilai 900 dan 1600 menjadi 2500 sama dengan C kuadrat. Karena yang ingin kita ketahui adalah panjang sisi miring daripada segitiga siku-siku tersebut, maka akar pangkat 2 daripada 2500 sama dengan akar pangkat 2 dari C kuadrat. Diketahui akar pangkat 2 dari 2500 adalah 50. Karena 50 dikali 50 sama dengan 2500. Ingat, apabila ada tanda di atas 2500 itu adalah menyebutkan akar pangkat 2. Perkalian bilangan yang sama yang menghasilkan bilangan tersebut. Jadi panjang C adalah 50 meter. Ya anak-anak, tadi diketahui bahwasanya 50 kali 50 sama dengan 2500. Berarti akar pangkat 2 dari 2500 adalah 50. Berarti panjang C sama dengan 50 meter. Selesailah masalah daripada bapak tersebut dan dia bisa membeli bahan sepanjang kurang lebih 50 meter untuk membuat wahana permainan flying fox. Nah anak-anak, kita lanjutkan. Ini masih ingat? Ini adalah segitiga sama sisi. Bagaimanakah kita menentukan keliling segitiga sama sisi tersebut? Caranya adalah menjumlahkan semua sisinya. Nah anak kelas 1, kelas 2 SD sudah bisa belajar penjumlahan. Jika salah satu sisinya ada 25 cm, tinggal dijumlahkan berapa jumlah sisinya? Sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi keliling segitiga sama sisi ini adalah 25 cm ditambah 25 cm tambah 25 cm sama dengan 75 cm. Mudah? Mudah. Dan anak-anak akan mudah melakukan jika ditanyakan tentang keliling segitiga sama sisi. Bisa juga sisinya dikali 3. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan materi tentang keliling segitiga setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik anak-anak, kalian sudah memperhatikan dan memahami bagaimana mencari keliling segitiga sama sisi dan segitiga siku-siku. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Ada soal seperti ini. Tentukan panjang sisi segitiga sama sisi jika diketahui keliling segitiga sama sisi 156 cm. Nah, ini kelilingnya sudah diketahui, namun setiap sisinya belum diketahui. Bagaimanakah cara kita menemukannya? Perhatikan. Dari awal sudah Bapak jelaskan, segitiga sama sisi adalah ketiga sisinya sama panjang. Berarti keliling A tambah B tambah C atau sisi tambah sisi tambah sisi, keliling 3 kali A atau 3 kali S, sama saja itu penyebutan yang berbeda. Untuk mencari A atau mencari sisinya, maka keliling dibagi dengan 3. 156 dibagi 3 sama dengan 52. Jadi apabila kelilingnya sudah diketahui, yang dicari sisinya maka dibagi dengan 3. Karena jumlah sisi segitiga sama sisi itu adalah 3 dan seluruh sisinya panjangnya sama. Anak-anak, kita perhatikan tentang segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki seperti di awal dijelaskan, dua sisinya sama. Hanya dua sisi atas bawah itu sama. Sisi kiri dan sisi kanan. Sedangkan panjang salah satu sisi yang belum diketahui adalah 8 cm. Keliling segitiganya adalah menggunakan keliling A tambah B tambah C. Perhatikan, satu sisi yang tidak diketahui sama kaki itu, sisi yang berdampingan itu panjangnya sama. Jadi apabila 8 cm di sebelah kanan, maka sebelah kirinya otomatis 8 cm. Yang berbeda hanya panjang alasnya. Makanya dia disebut dengan segitiga sama kaki. Kakinya sama ukurannya. Nah, anak, keliling segitiganya setelah kalian ketahui tinggal menjumlahkan 8 cm tambah 8 cm tambah 16 cm sama dengan 32 cm. Baik, anak-anak, ingat gambar apa ini? Ini adalah segitiga sama kaki. Diketahui keliling segitiga sama kaki adalah 56 cm. Jika panjang sisi sama kakinya 14 cm, berapa panjang sisi yang lain? Diketahui hanya satu saja, maka kelilingnya 56 cm, panjang sisi kakinya 14 cm. Berarti kata Bapak tadi, sisi yang berhadapan itu panjangnya sama, maka sisi yang lain juga berjumlah 14 cm. Berarti 56 dikurang 14 sama dengan 28 cm. Berarti sisi yang lain adalah satu sisi sebelahnya 14 cm dan di bawahnya adalah 28 cm. Hasil pengurangan dari 56 kurang 14 dikurang 14. Nah. Ini apa anak-anak? Ini adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini menggunakan teorema Pythagoras. Kita akan mengetahui sisi miring daripada segitiga siku-siku tersebut dengan menggunakan teorema Pythagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya sama dengan 9 kuadrat. Tambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 9 kali 9 sama dengan 81. 12 kali 12 sama dengan 144. Kemudian jumlahkanlah menjadi hasilnya 225. Anak-anak, 225 akar pangkat 2-nya adalah perkalian berapa? Kalau 5 berarti ujungnya pasti 5. Maka akar pangkat dari 225 adalah 15. Karena 15 kali 15 sama dengan 225. Anak-anak bisa coba perkalian tersebut, hasilnya ada 225. Nah, anak-anak, materi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak harap kalian memperhatikan dan mengulang-ulang kembali agar bisa lebih memahami tentang cara menentukan keliling segitiga. Selanjutnya, kalian coba kerjakan tugas yang Bapak berikan. Soal pertama yaitu bisa kalian lihat di layar televisi kalian. Selanjutnya, soal kedua.
dan soal yang terakhir. Nah, anak kerjakan, siapkan buku tulis. Apabila kalian kurang jelas pembelajaran, kalian bisa bertanya dengan guru kalian ataupun orang yang lebih memahami tentang keliling segitiga ini. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kesimpulannya adalah kalian mampu memahami mencari keliling segitiga, ataupun jika nanti ditanyakan soal mencari salah satu sisi jika diketahui keliling segitiga. Dan yang terpenting juga anak-anak memahami teorema Pythagoras, karena ilmu ini sangat bermanfaat baik kalian duduk di jenjang kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6 maupun SMP nanti. Kalian memahami maka akan mudah bagi kalian untuk melanjutkan pembelajaran pada selanjutnya. Anak-anak, Bapak cukupkan materi sampai di sini. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memudahkan dan memudahkan pelajaran kita pada hari ini dan anak-anak mampu paham, dan kita tentu berdoa agar kita bisa kembali ke sekolah untuk belajar bersama-sama. Mari anak-anak kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, rajin makan vitamin, nutrisi, kemudian menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun. Dan anak-anak, Bapak harapkan selalu menjaga kesehatan di rumah, semangat belajarnya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat pelajaran kita hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.